Inilah perjalanan Mangku nakal, sakit seperti orang gila. Akhirnya nikahi Ide Betari. Kenapa bisa? Yuk simak ulasan terkait ini. Om Swastiastu. Selamat sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, sehat selalu dan masih setia stay di channel Cahaya Dharma. Kali ini Cahaya Dharma mengulas kisah nyata yang perlu kita ketahui terkait perjalanan seorang pemangku sebelum jadi pemangku dan akhirnya bisa menjadi jero mangku. Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, kadangkala sebelum menjadi pemangku banyak kita lihat di lapangan pengalaman yang sangat unik hingga mungkin membingungkan karena banyak terjadi di luar akal sehat. Begitulah juga yang dialami oleh Inyoman Rusmiana yang sempat menolak harus ngayah di Puro Dalem Manik Segara. Inyoman Rusmiana yang kini jadi pemangku di Puro Dalem Manik Segara, tepatnya di Banjar Jeroan, Desa Tumbak Bayu, Badung, mengalami proses yang sangat berat sebelum benar-benar jadi pemangku. Berbagai hal yang dia alami, awalnya pun beliau tidak percaya dan ingin bukti untuk meyakinkan bahwa ia memang harus jadi pemangku. Dan terkait hal-hal seperti ini banyak sekali kita lihat di lapangan, ngiring Ide Betari, bahkan di luar akal sehat. Sahabatku, jero mangku Inyoman Rusmiana yang sekarang berusia 61 tahun mengaku saat diwawancarai, saat muda tergolong anak yang nakal. Semuanya mulai berubah ketika di usia 20 tahun. Beliau mengalami mati suri selama 3 hari. Mati suri. Pria 2 anak ini mengaku terbangun sudah ada di rumah sakit Wangaya kala itu. Tahu-tahu sudah di rumah sakit, tidak mengerti saya terkait yang dialami. Itu ungkap dari jero mangku. Nah, semenjak itu beliau sering sakit dan kerap harus bolak-balik masuk rumah sakit. Salah satunya yang paling ia ingat adalah harus opname selama 1 bulan. Ternyata yang diderita bukan sakit biasa, tapi dikirimi ilmu hitam, black magic oleh orang lain. Malam di rumah sakit, beliau menuturkan, saya mendapat pawisik untuk mengorek-ngorek telapak kaki saya. Saya pun melakukan pada pagi harinya. Ini ucap jero mangku sambil menunjukkan cara mengorek telapak kaki. Nah, yang menjadi sontak di sini beliau tercengang adalah ada rambut keluar sebanyak 3 helai. Saya tarik itu keluar dari telapak kaki. Kaget saya melihat kejadian ini. Ini imbuh dari jero mangku menuturkan cerita pengalamannya. Dan semenjak itu kondisinya perlahan membaik. Hingga malam terakhir di rumah sakit, beliau mendapat lagi pawisik, petunjuk gaib, kalau orang yang mengiriminya ilmu hitam itu akan datang dari barat daya rumah saya. Ini ujar beliau. Benar, ketika beliau pulang ada orang yang dari barat daya datang. Segera buru-buru saya hindari. Ini ungkap beliau. Dan pada tahun 1982 lantas beliau menikah dan semua berjalan normal hingga anaknya berusia 5 tahun. Setelah itu jero mangku Inyoman Rusmiana mulai sakit lagi, bahkan seperti orang gila.
Istrinya atas nama Nimade Suwetri, usia 59 tahun, tidak tahu harus berbuat apa karena tidak paham apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, rupanya itu awal beliau mendapat peringatan dari Ida Betara yang melinggih di Puro Dalem Manik Segara. Dan setelah peristiwa itu, beliau mengaku didatangi sosok roh putih agar naik ke pohon kepuh untuk menghindari kedatangan roh hitam. Akhirnya beliau pun menuruti ucapan roh putih itu, dan benar adanya, ternyata ada roh hitam yang datang. Nah, karena terus terjadi hal gaib yang dialami suaminya, sang istri Nimade Suwetri memohon petunjuk dari orang pintar, dan akhirnya mendapat bahwa sang suami harus masakapan. Masakap ini artinya menikah atau menyunting dengan Ida Betari di Puro Dalem Manik Segara. Upacara masakapan pun dipersiapkan selayaknya pernikahan. Semua banten upakaranya pun sama. Dari hasil Mapinunas itu memang didapati bahwa Jero Mangku Inyoman Rusmiana harus jadi pemangku kala itu. Saya orang awam ya manut-manut saja ngikutin agar suami saya sembuh. Ini terang Nimade Suwetri. Dan selain masakapan, ada Mawinten jadi pemangku waktu itu. Ini juga imbuh timpal Jero Mangku Inyoman Rusmiana. Dan sebagai seorang pemangku, beliau merasa belum yakin. Berbagai pertanyaan berjubel di benaknya, bagaimana mungkin orang nakal kayak saya ini bisa jadi pemangku. Lantaran itu pula ia tetap melanjutkan pekerjaan sebagai pemborong membuat bangunan. Waktu itu saya lewat di bawah wanita yang lagi kerja di atas. Sebagai orang yang sudah mewinten pemangku kan sebenarnya tidak boleh, tetapi saya lewat saja. Namun wanita tadi yang di atas kakinya tidak bisa digerakkan saat hendak naik di tangga. Ini beber beliau. Walau sudah mendapat hal-hal aneh itu, beliau juga tetap saja kurang yakin kala itu. Dia pun kembali mendapat pawisik agar tidak makan ketika datang ke tempat orang nikah maupun di tempat orang meninggal. Jero Mangku Inyoman Rusmiana masih kurang percaya, kurang yakin akan pawisik itu. Lagi pula dia tentu tidak enak untuk tidak makan, apalagi di tempat orang yang menikah seperti itu. Dan benar saja, keesokan harinya usai menghadiri undangan, karena beliau kurang yakin dan makan di sana, tubuhnya gatal dan merah. Gatal itu kemudian hilang sendiri dalam 1 hari. Kemudian Jero Mangku Inyoman Rusmiana berdoa agar diberi firasat kembali jika memang tidak boleh makan di undangan yang akan dihadirinya. Akhirnya dia mimpi melihat ikan di sungai. Dan di dalam mimpi itu ia hanya diizinkan mengambil ikan itu, tetapi tidak boleh memasak untuk dimakan. Akhirnya beliau pun tidak pernah lagi makan saat kondangan atau datang di tempat orang meninggal. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Pengalaman gaib terus dialami Jero Mangku Inyoman Rusmiana. Ketika belum sepenuhnya ngayah sebagai pemangku di Puro Dalem Manik Segara, istrinya Nimade Suwetri melihat secara langsung suaminya diinjak oleh sosok orang berambut lebat yang diyakini sebagai sosok gaib dari Puro Dalem Manik Segara. Akhirnya Jero Mangku istri ini berteriak sangat kencang kala itu melihat kejadian gaib secara langsung. Ini ungkap Nimade Suwetri, dan merasa tidak layak karena bandel yang membuat menjadi pemangku kurang meyakinkan Jero Mangku Inyoman Rusmiana. Bertahun-tahun sudah ngiring ayah di puro, namun ia mengaku belum dapat paice, benda bertuah apa-apa. Keraguan terus bergelayut di pikirannya, apakah benar ini yang ngiring Ida Betara. Nah, selesai mengatakan tidak dapat apa-apa dan paice, malamnya langsung ada keris di bawah tempat tidur. Akhirnya ada dua keris, satunya lagi dapat dari seseorang yang saya tahu dari pawisik. Ini
papar beliau. Dan akhirnya dirinya meminta bukti lagi. Jika benar menjadi pemangku Puro Dalem Manik Segara, dari 3 dupa yang ia doakan di pura, jika 2 yang dia taruh di tengah masih ada latu bekas bakarnya, maka dia berarti jadi pemangku. Dan akhirnya saya tancapkan dupa itu di pelangkiran. Sungguh ajaib, latu dupa yang saya taruh di tengah masih ada, tidak terjatuh, dan 2 lainnya jatuh sebagian hingga habis, tidak tersisa. Ini beber beliau. Nah, semenjak itulah akhirnya dia percaya jadi pemangku, dan akhirnya ia percaya dan yakin ia jadi pemangku. Walau saya lama sudah diminta jadi pemangku, baru 5 tahun lalu secara resminya. Ini pungkas jero mangku Inyoman Rusmiana. Nah, semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, inilah kisah nyata perjalanan spiritual seseorang hingga jadi jero mangku. Karena memang ketuntun secara niskala. Percaya tidak percaya, inilah realita yang ada. Silakan berikan tanggapan semeton dimanapun berada, dan semoga kita selalu sehat dalam lindungan Ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tiang aturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan tiang waliang untuk para santi. Om Santi, 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 Om.